mengusung Bapak kembali di Pilkada 2024? Ada tanggapan khusus terkait? Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Jadi tentu sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, dan mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Nah, Bung Adi Prayitno, saya mau membahas juga soal Anies nih, terutama kaitannya dengan Pak Prabowo ya. Jadi saya membaca Anies beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kehormatan bagi dia apabila didukung oleh Pak Prabowo gitu, oleh Gerindra tentu saja, oleh Kim atau gimana lah pokoknya. Nah, ini kan menarik karena kan ingatan kita masih kuat betapa Anies ketika debat capres gitu misalnya ngasih ranking 11 ke Pak Prabowo gitu. Jadi ini Anies bukan hanya memuji Pak Prabowo loh, Anies memuji juga anaknya. Jadi ketika ngomentari kostum atlet-atlet kita ya, apa yang berlaga di Olimpiade kalau nggak salah, itu dia ini siapa yang bikin, yang mendesain? Oh Didit, oh pantes memang kalau Didit jadi muji-muji gitulah. Jadi ini menarik karena ya lihat bagaimana hubungan antara Anies dengan Prabowo ya. Terus juga dikaitkan dengan Kim ini kan belum punya calon definitif. Jadi Ridwan Kamil katanya oleh Golkar digadang-gadang untuk Jawa Barat gitu. Jadi dia nggak tahu siapa yang kita nggak tahu siapa yang akan diusung Kim. Jadi ini gimana melihat soal Anies dan Prabowo ini, Bung Adi? Ya, dua hal ya. Per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada Oke. tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi Hmm. tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan ngasih skor 11 dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo, itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Jadi ini yang saya kira kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit, Anies. ya, Anies. dengan Anies maksud saya rumit, rumit, sulit, dan saya kira dalam banyak hal tak ada dalam rumus Gerindra hari ini itu akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Saya sering sekali sepanggung dengan elit-elit Gerindra, salah satunya Bang Habibur Rahman. Bang Habib selalu mengatakan per hari ini tak ada rumus mendukung Anies Baswedan. Per hari ini tak ada satupun kader Gerindra di Jakarta menyebut Anies Baswedan katanya untuk diusung sebagai salah satu pintu. Ya, ini bagi saya adalah pintu yang digembok rapi-rapi bahwa Gerindra di Jakarta di 2024 rasanya sulit untuk membuka pintu maaf apalagi mendukung Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Jadi di situ Bang bagi saya Bang Tapi melihatnya. kalau kita lihat Anies kan memang intensinya Anies tuh memang mendekat PDKT lah ke Pak Prabowo kan setelah Pilpres itu. Misalnya dia datang ke pelantikan, kok sorry, bukan pelantikan apa, pengumuman pemenang ya. Anies kan datang eh,
KPU, Eh, waktu KPU ke kan, KPU ya. Terus Ganjar sama Pak Mahfud kan nggak datang, nggak Anies yang datang. datang. Terus ya itu pernyataannya bahwa akan menjadi kehormatan bagi saya kalau didukung oleh Pak Prabowo gitu. Itu kan itu intensinya apa menurut bagaimana kita membaca ini? Apakah Anies pengen ngasih garansi ke Prabowo bahwa look, nah meskipun saya nanti jadi gubernur Jakarta, saya tidak akan menjadi ancaman bagi Pak Prabowo kalau terjadi pilpres nanti di pilpres 2029 Prabowo nyalon lagi gitu misalnya. Ya, Kayak ngasih gitu sehingga dia tidak seperti apa ini? Ini gimana membacanya kok? Kan dia sebenarnya cukup mendekati PDIP aja kan kalau memang dia mau sesuai dengan perubahan ya sebagai bagian dari oposisi apa gitu. Kan harusnya udahlah ke PDIP aja PDKT-nya. Kenapa ke PDKT-nya ke Prabowo juga gitu? Anies ini bagi saya sangat politis. Statement-statement politiknya itu sangat bersayap dan sangat quotable. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies, ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Ya, ya, ya. Jadi pernyataan Anies soal merasa terhormat kalau diusung oleh Prabowo Subianto, ini kan bagian dari tindak lanjut keinginan Anies supaya bisa bertemu dan diusung oleh Prabowo Subianto dalam Pilgub Jakarta kali ini, Bang. Jadi statement-statementnya penuh pujian. Tapi kalau melihat orang-orang di sekitar Prabowo Subianto, mereka itu tentu sudah menutup pintu rapi-rapi kok. Daniel Azhar Simanjuntak di medsos, di X dan IG-nya sangat jelas menyindir Anies Baswedan itu. Dulu ngata-ngatain, ngasih skor 11, sekarang minta ketemu dan minta dukungan. Itu politisi macam apa? Itu para Ya, pendukung Prabowo loh. Tapi ya, kita tidak pernah tahu bagaimana Prabowo yang sesungguhnya. Satu-satunya yang bisa kita tafsirkan adalah perilaku orang-orang yang selama ini dekat dengan Prabowo. Elit-elit Gerindra seperti Pak Sufmi Dasko, Habibur Rahman, dan yang lain. Kalau membaca statement mereka di media, rasa-rasanya tak ada sedikit pun ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi itu itulah yang saya sebut sudah wassalam ini Anies dengan Gerindra dan itu Prabowo. menarik itu Bung Adi nyebut soal pernyataan Dhanil itu kan dia kan sebelumnya kan Anies pernah bilang bahwa menyindir Pak Prabowo implisit menyindir Prabowo bahwa eh, termasuk sosok yang tidak sabar tidak betah dalam oposisi gitu Iya, kan. Jadi Anies kan menyebut Prabowo itu sosok yang tidak betah berada di luar di oposisi makanya dia jadi menhan. Sementara Daniel menyebut Anies yang tadinya capres menjadi cagup gitu, itu orang yang ngebet banget pengen ngebet banget dengan kekuasaan gitu, yang dengan jabatan itu yang dia berantem sama Adian itu kan. Jadi iya. itu Saya mengikuti Bang Dhanil dalam perdebatan-perdebatan di X ataupun di media. Memang sangat kelihatan emosional. Emosional dalam arti sangat tidak terima kalau kemudian Anies itu menyatakan ingin minta dukungan politik ke Prabowo Subianto. hmm, Bahwa Prabowo dan Anies, Gerindra dan Anies itu nggak ada persoalan ya. Tapi kalau minta dukungan, rasa-rasanya itu yang saya sebutkan tadi sulit ya dari Gerindra karena orang-orang di sekitar Prabowo Subianto sampai hari ini sekalipun sepertinya akan mengingat persis angka sebelah dari 100 itu adalah luka yang sepertinya agak sulit untuk dicarikan obatnya. Jadi hmm, pernyataan-pernyataan Anies yang merasa tersanjung, kemudian diusung Prabowo, ingin bertemu dengan Prabowo dan seterusnya, itu tidak mempan sebagai obat untuk menghilangkan luka itu, Bang. Jadi apa namanya? Saya melihat, tapi inilah politik. Anies ini keren sebenarnya. hmm, Sekalipun hmm. jelas ada penolakan kanan kiri dari kubu Gerindra, Anies berusaha terus dengan statement-statementnya yang manis dan cukup indah itu, Bung. Siapa tahu setetes untayan kata ini secara perlahan, dia bisa melubangi bekunya batu yang secara perlahan bisa membukakan pintu maaf. Luar biasa Tapi, ini. tapi, Analogi, tapi, tapi bagi analoginya ini kayak analogi di pesantren ini Ibnu Hajar. tapi bagi saya, Bang, saya masih cukup meyakini ya, kalau membaca statement-statement orang-orang Gerindra ya. Kayaknya memang sama Anies tuh sudah nggak deh ampun sama ini orang, sepertinya begitu. Bahasanya Nah, kalau disimplifikasikan, termasuk misalnya soal tak ada jaminan. Anies hmm, ini tidak akan menjadi macan yang kemudian akan menerkam siapa yang membesarkannya. Karena kan ya, Anies yang dulu merasa didukung oleh Gerindra, saat itu cuma dengan PKS menang Pilgub, jadi tokoh nasional, kemudian dikenal oleh publik, jadi salah satu kontestan yang diperhitungkan dalam Pilpres, ini kan tentu dalam banyak hal menjadi catatan penting. Tentu bagi Gerindra tidak mau. Kalau Anies menang dalam Pilgub Jakarta, ini kan dibaca oleh publik sebagai batu bata menyusun kekuatan
menuju pertandingan 5 tahun yang akan datang, pemilu di 2009. Anies sangat mungkin akan kembali berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Itulah yang sepertinya ingin dihindari juga oleh kawan-kawan Gerindra. Kenapa per hari ini tidak menginginkan Anies menjadi jagoan dari mereka? Jangankan Gerindra, Bang, ya. Demokrat itu juga menutup pintu rapat-rapat kepada Anies Baswedan. Kalau Ya, Demokrat beda. Ini tentu karena merasa ditinggalkan waktu Pilpres. ya. Lagi kangen-kangennya, lagi cinta-cintanya, tiba-tiba ditinggalkan. Kemudian apa namanya terjebak cinta satu malam dengan Muhaimin Iskandar, maju Pilpres bersama. Kalau PAN, saya kira itu statement yang saya kira cuma hore-hore kok. Soal Hmm. ingin bergabung dengan Anies tapi syaratnya Sita Anjani. Saya kira itu statement yang tidak cukup serius karena apapun per hari ini PAN sekalipun bergabung dengan Anies itu tak ada gunanya dan tak ada faedah elektoralnya. Jadi Kim per hari ini bagi saya nggak ada pintu buat Anies Baswedan. Nah, ini tapi kan juga soal Kim ini. Tadi yang saya di pengantar obrolan kan saya sebut bahwa Kim ini kan punya masalahnya sendiri karena calonnya siapa ini sampai sekarang kan belum jelas. Yang kuat kan Ridwan Kamil, tapi kan Golkar pengennya Ridwan Kamil sampai sekarang lah ya, sampai saat ini setidaknya Golkar pengennya Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Sementara Golkar sendiri mengusung Yusuf Hamka, Babah Alun, gitu. Terus juga waktu itu ada juga Kaisang yang ternyata di Jakarta kan kecil banget elektabilitasnya, tapi di Jawa Tengah kan eh, apa cemerlang gitu, meroket gitu elektabilitasnya. Sehingga Kaisang kemungkinan di Jawa Tengah gitu. Jadi RK enggak, Kaisang enggak gitu. Terus siapa Kim ini gitu? Ada yang bilang kenapa enggak AHY gitu. Nah, menurut Bung Adi gimana nih? Kim ini gimana nih? Saya membaca soal Kim di Jakarta itu nunggu keputusan politik resmi dari Gerindra ya. Hmm. Karena nama-nama dari partai lain kan sudah mulai dimunculkan. Golkar per hari ini menyebutkan nama Babah Alun sebagai bentuk penolakan supaya Ridwan Kamil nggak dipaksa ke Jakarta. Oke, kunci Golkar itu namanya Babah Alun. Meski sebelumnya muncul nama Ahmad Zaki Iskandar, Ketua DPD Golkar Jakarta. Kemudian juga Erwin Aksa juga sempat dimunculkan. Tapi per hari ini yang menjadi konsumsi publik adalah Babah Alun. Nah, di PAN itu kan ada Zita Anjani dan Eko Patrio yang selalu diulang dan didiagnosa ya. Sebagai orang yang kemungkinan akan diusung oleh PAN di Jakarta. Demokrat dulu sempat menyebut nama Johnson Sitindaun. Tapi belakangan namanya hilang. Justru melirik Heru, PJ Jakarta yang sepertinya juga menolak ya. Nah, satu-satunya per hari ini yang muncul ke permukaan hanya Babah Alun dari Golkar. Nah, yang ditunggu itu adalah bagaimana sikap politik dari Gerindra soal siapa yang akan mereka usung. Kalau Hmm. Gerindra sudah memunculkan nama, rasa-rasanya partai politik di Kim yang lain mencoba untuk mencari titik temu. Apakah sosok yang dimunculkan di Gerindra itu akan diusung, akan diterima? Kalau diterima, partai-partai yang lain pastinya sedang mencari siapa sosok pendampingnya untuk bisa diduetkan dengan siapapun nantinya yang disebut secara definitif oleh Gerindra. Kenapa Gerindra? Karena apapun Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres, Bang Sal. Nggak bisa dibantah. Contohnya di Banten, Airin itu paling tinggi elektabilitasnya, menjulang kader Golkar. Tapi karena tidak ada titik temu, Gerindra memunculkan nama Andra Soni. Partai Kim solid di situ. PAN bergabung, Demokrat bergabung, PKS bergabung, semua partai politik bergabung. Kecuali PDIP yang belum menentukan pilihan politiknya. Artinya apa? Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres tentu menjadi variabel yang sangat signifikan dalam konteks kandidasi dan penentuan siapa sosok yang akan diusung di Jakarta. Oleh karena itu, kita semua layak menunggu bagaimana sikap politik resmi dari Gerindra soal siapa yang akan mereka usung untuk mengalahkan Anies Baswedan ataupun mungkin akan mengalahkan Ahok. Tapi rasa-rasanya Anies dan Ahok tidak pernah masuk dalam radar Kim Hmm. untuk diusung sebagai calon gubernur. Saya kira di situ, Bang. Kalau kalau Kim misalnya ngotot mencalonkan Ridwan Kamil tanpa Golkar, mungkin nggak itu? Bisa, kuncinya cuma satu, mau tidak Ridwan Kamil. Itu aja judulnya. Ya, 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 ya. Apalagi Ridwan Kamil ngomong kalau bicara zona nyaman rasa-rasanya di Jawa Barat, nggak repot. Oke, oke. Cuman kan problemnya, ini kan di internal Kim kan nggak solid-solid amat. Kak, penolakan Ridwan Kamil oleh Golkar misalnya, yang diajak maju di Jakarta, ini pasti akan dicatat juga oleh Gerindra khususnya. Seakan-akan Golkar misalnya dalam banyak hal tidak bisa diajak kompromi untuk kepentingan politik. Itu yang sepertinya terjadi di Banten.
Ketika Gerindra mencari titik temu untuk berkoalisi dengan Golkar, tak ada titik temu. Airin per hari ini belum mendapatkan partner koalisi. Gerindra mengusung Andra Soni, tapi dukungan politiknya banyak. Ini mungkin juga sedang dihitung oleh Gerindra dan oleh Golkar. Kalau memang Ridwan Kamil nggak mau diusung ke Jakarta, bukan tidak mungkin di Jawa Barat Gerindra akan menyiapkan orang lain untuk menantang Ridwan Kamil. Termasuk di Jakarta belum tentu ada titik temu, Bang. Karena ini kan soal bagaimana gengsi politik masing-masing partai yang ada di KIN. Apapun judulnya ya, Golkar ini adalah partai politik besar yang dinilai punya kader yang terdistribusi di banyak tempat dan cukup solid. Tapi apapun juga, Gerindra ini adalah partai pemenang pemilu, punya instrumen, punya kekuatan politik yang saya kira akan juga diperhitungkan oleh partai-partai yang lain, terutama partai yang ada di KIN, Bang. Jadi rumit negosiasi politiknya. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya adalah apakah Ridwan Kamil mau maju di Jakarta tanpa Golkar? Ya tergantung Ridwan Kamil. Tergantung Ridwan Kamil. Kalau Saya Ridwan nanyanya Kamil harusnya ke mau, Ridwan Kamil gitu. iya kalau Ridwan Kamil mau maju di Jakarta, meninggalkan Golkar, pasti ada kekuatan besar yang lebih besar dari Golkar yang mampu meyakinkan Ridwan Kamil maju tapi harus meninggalkan Golkar. Tapi rasa-rasanya itu tidak akan terjadi, Bang. Pasti ada kompromi politik lah. Langkah Nah, politik ekstrim di negara ini agak sulit sekarang kita temukan. ya, nah kalau ini kan ada yang juga membahas soal bertanya-tanya tentang kemungkinan AHY maju lagi dalam Pilgub DKI Jakarta ya. Jadi ini rematch-nya ini betul-betul kayak kembali partai ulangan 2017. AHY maju lagi karena AHY kan muda, kemudian kan sekarang dia lebih berpengalaman, ketua partai dan juga komitmennya terhadap Kim juga sudah teruji dan seterusnya. Tapi memang tidak ada yang menarik di dalam survei terbaru, top of mind tuh nggak ada nama AHY gitu loh. Ya. Nggak muncul gitu. Menurut Bung Adi, kemungkinan tiba-tiba muncul AHY sebagai kuda hitam gitu gimana di Pilkada Jakarta? Ya saya kira tidak lah kalau AHY ya. AHY sudah merasa level politiknya sudah nasional dan Oke. bukan di Jakarta. Kalau kita menggunakan bahasanya Dhanil Azhar Simanjuntak, AHY ini bukan orang yang sedang sibuk mencari pekerjaan. Bukan dengan orang yang saat ini belum menjadi apapun, belum menjadi jabatan publik. Itu kan ngeledek Anies kan, makanya pendukung Anies pada marah. Jadi majunya Anies di Pilgub itu dianggap cari kerjaan oleh Dhanil kan. Jadi AHY ini bukan orang yang kesulitan untuk mendapatkan jabatan publik. Per hari ini menteri, levelnya sudah nasional, dan 5 tahun yang akan datang, AHY juga dijamin kan jadi menteri. Apalagi sejak awal sudah loyal memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Jadi dalam konteks itulah sepertinya AHY dan Partai Demokrat sangat tidak rela dan tidak mungkin menurunkan level dan kelas politiknya untuk maju di Pilgub Jakarta yang belum tentu menang, dan tentu tidak mau juga AHY itu diteriaki dan disebut oleh para orang yang selama ini anti dengan Demokrat dan AHY sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan di Jakarta, Pak. Iya, iya, iya. Jadi bagi saya AHY tidak mungkin dan Demokrat ya belum punya jagoan ya, meski beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung nama Heru Budi ya sebagai sosok yang masuk dalam nominasi mereka, tapi karena ditolak ya sepertinya Demokrat ini tak ada opsi lain yang bisa dimajukan. Meski begitu bukan berarti AHY lah yang akan mereka usung. Bagi saya AHY sudah tak ada interest untuk maju di Jakarta karena bagi AHY 5 tahun yang akan datang panggung politiknya adalah panggung politik di istana, bukan lagi di Jakarta yang saya kira dalam banyak hal sudah menjadi masa lalu. Oke. Terima kasih Bung Adi Prayitno atas obrolannya. Pemirsa, ya, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam obrolan bersama Adi Prayitno di topik-topik politik lain yang pasti tidak akan lama lagi. Yeah.